pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajah, bahkan sebelumnya pada masa Sayyidina Utsman radhiyallahu an menjadi khalifah, pemberontak-pemberontakan itu sudah ada. Bahkan mereka itu hafal Quran. Pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajah juga demikian. Ketika terjadi silang pendapat dengan Sayyidina Muawiyah di Syam, Sayyidina Ali mengutus seorang sahabat, Sayyidina Muawiyah juga mengutus seorang sahabat, yang mereka berdua utusan ini akan bermusyawarah. Hasil dari musyawarah mufakatnya akan diamalkan, dijadikan sebagai landasan untuk bersama. Akan tetapi orang-orang Khawarij itu mengatakan, sesungguhnya hukum itu adalah hukum miliknya Allah, tidak ada hukum manusia. Hukum manusia itu hukum togut katanya. Ya, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah, dari Allah. Tidak boleh kita berhukum dengan ijtihad manusia. Apalagi Pancasila lah apalah katanya itu hukum togut. Undang-undang dasar juga dianggap hukum togut. Menurut mereka itu sudah ada pada masa baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka menganggap hasil ijtihad itu adalah produk-produk togut, bukan hukumnya Allah dan tidak boleh diikuti. Menurut mereka demikian. Yang mengatakan demikian orang-orang yang hafal Quran, ahli ibadah, akan tetapi hafal itu belum tentu faham. Karena Allah mengatakan thumma awratnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah wallahu rasulun alam bi murri wa makna. Telah kami pilih orang-orang yang terpilih di antara hamba kami, kemudian kami berikan, kami wariskan Al-Quran ini kepada mereka di antara hamba-hamba kami yang terpilih. Tidak semua orang bisa hafal Quran, tapi orang hafal Quran juga terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi, hafal Quran tapi bertolak belakang, bertentangan dengan Al-Quran. Wa minhum muqtasid, ada yang separuh diamalkan, separuhnya ditentang, seperti itu. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah, ada juga yang berupaya untuk mengikuti Al-Quran secara sepenuh hati, berupaya dengan seluruh jiwa raganya. Ada yang seperti itu. Maka di antara orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang hafal Quran, ahli ibadah, tapi mereka menentang dari ijtihadnya ulama. Sayyidina Ali pemimpin, mereka memberontak kepada pemimpin. Ketika perang dengan Sayyidina Ali, kemudian kaum muslimin yang juga masih dengan bai'ahnya kepada pemimpin yang tetap setia kepada pemimpinnya, ikut untuk melawan pemberontakan itu. Ketika orang-orang Khawarij pemberontak, orang-orang pemberontak itu terdesak, maka mereka mengikatkan mushaf Al-Quran di ujung tombaknya, bukan bendera. Mushaf Quran, kitab Al-Quran diikatkan di ujung tombak. Mereka acungkan, na'nul muslimun, kami ini muslim, na'nu ikhwatukum, kami ini saudara kalian. Kata Sayyidina Ali, bohong. Jika memang mereka mengikuti dan mengamalkan Al-Quran, tentu mereka tidak akan melakukan pemberontakan, perlawanan seperti ini. Karena Allah mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Diperintahkan kita oleh Allah untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin kita. Bahkan di dalam hadis Rasul mengatakan, walau kana abdan habasyian, walaupun yang menjadi pemimpin terpilih kalian itu adalah seorang budak belian yang hitam kelam, giginya putih. Kalau orang sini hitam kelam kulitnya, giginya kuning, karehol pisan. Walaupun yang seperti itu bukan orang merdeka, budak belian yang terpilih menjadi pemimpin kalian, maka alaikum bisam'i wa ta'ati, wajib bagi kalian untuk mendengarkan dan mengikuti ajaran-ajarannya, untuk mengikuti program-programnya, taat kepada mereka selama bukan di dalam hal yang maksiat. Kalau kemaksiatan kita tidak perlu taat, tapi juga tidak boleh memberontak. Karena ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum, ketika kami memiliki pemimpin yang tidak kami sukai, mereka juga tidak menyukai kami, saling melaknat satu sama lain, bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang seperti itu? Rasulullah menjawab, lah, jangan. Ma aqamu fiqumus shalah, ngetes sound system, mantap. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fiqumus shalah, selama mereka masih mendirikan sholat, terlihat di tengah-tengah kalian mereka masih melakukan sholat. Lah, sampai 2 kali Rasul menjawab, jangan kalian memberontak.
ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan salat tengah-tengah kalian. Bagaimana kalau ternyata ada yang memberontak, walaupun mereka membawa tadi seperti mushaf yang tadi kata Sayyidina Ali, lanjutkan, desak mereka, karantina mereka, ambil mushafnya, mereka dusta. Aku ini Quran yang hidup, kata Sayyidina Ali. Beliau hafal Quran, pengamal Al-Quran, menggunakan Al-Quran dalam si kehidupannya. Maka Sayyidina Ali tetap mendesak orang-orang Khawarij, tetap dilawan orang-orang Khawarij tersebut. Karena apa? Karena Sayyidina Ali faham dengan hadits Rasul yang diantaranya oleh Imam Muslim dikutip di dalam kitab sahihnya, di dalam bab imarah, baginda Rasul mengatakan, man atakum, siapa orang yang datang kepada kalian, wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin, sedangkan kalian sudah sepakat memilih pemimpin yang terpilih di antara kalian, kalian sudah mendapatkan pemimpin yang terpilih untuk kalian dengan kesepakatan bersama, hasil pemilu yang sah, kalian mendapatkan pemimpin yang terpilih, akan tetapi datang seseorang yang yuridu ayyashukka asakum, berupaya untuk mematahkan tongkat-tongkat kepemimpinan kalian, ayu farriqo jama'atakum, atau berupaya untuk memecah belah persatuan kalian, maka konsekuensinya apa? Faktuluh, lawan, tindak tegas. Maka pemerintah, pemimpin, juga penegak hukum, TNI, Polri jika di Indonesia, mereka harus bisa menangani pemberontakan atau upaya-upaya pemberontakan seperti ini. Kewajiban bagi pemerintah, kewajiban bagi para pemimpin juga penegak hukum adalah untuk bisa menjaga stabilitas nasional. Maka upaya-upaya mereka dengan atas nama ini dan itu sekalipun seperti zaman dulu DITII, NII dan yang lainnya berupaya untuk membuat makar, maka penegakan hukum harus bisa dilakukan. Setuju? NKRI sudah, ini final hasil daripada kesepakatan bersama founding father kita merumuskan negara untuk seluruh bangsa-bangsa di Nusantara ini dengan apa? Dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika. Ini akan menjadi rumah besar kita jika kita rawat. Agama apapun, kemudian negara bentuknya menjadi negara agama, kalau tidak dirawat tetap hancur. Buktinya Irak hancur tidak? Hancur. Suriah hancur porak-poranda, Libya hancur porak-poranda, Mesir juga porak-poranda, berupaya untuk bangkit kembali mereka. Ternyata negara-negara itu negara-negara Islam. Apakah Islamnya yang salah? Apakah agamanya yang salah? Bukan. Bahkan negara mereka itu berlandaskan asas agama Islam. Kalau Indonesia Pancasila, mereka sudah jelas-jelas dengan asas Islami. Tapi kenapa mereka bisa porak-poranda? Yang berperang siapa? Yang membunuh, yang terbunuh semuanya takbir, Allahu Akbar. Yang terbunuh, yang membunuh semuanya ngaku Islam. Tapi kok kelakuannya membunuh, kenapa? Karena bukan ajarannya, bukan Islamnya yang salah, tapi ada yang salah di dalam dadanya. Apa itu? Hubbud dunya, maruk, rakus dengan kekuasaan. Betul? Jadi intinya memang rakus dengan kekuasaan. Karena apa? Mungkin disokong oleh Amerika kah, sokong oleh Inggris kah, oleh Israel kah, atau lain sebagainya, untuk bisa menguasai kekayaan alam negeri-negeri Arab tersebut. Bahkan lebih dulu Hijaz diambil alih, akhirnya jadi negara kerajaan keluarga, Al-Mamlakah As-Saudiyah. Padahal tadinya itu masih wilayah Kesultanan Turki Utsmani. Akhirnya mereka membuat pemberontakan yang tadinya di Hijaz itu sama seperti di Indonesia, ada maulidan, ziarah kubur bebas dan sebagainya. Tapi ketika sekarang sudah menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah, yang berkuasa adalah kelompok Wahabi, di sana bebas gak bikin pengajian maulidan seperti ini? Bebas tidak? Tidak. Ziarah kubur bebas tidak di sana seperti di Indonesia? Bisa tahlilan bareng jahar bebas tidak? Tidak bisa. Ziarah di hadapan Rasulullah SAW bisa lama-lama seperti di ziarah di hadapan Sunan Gunung Jati, bisa tidak? Tidak. Karena apa? Karena pemerintah di sana itu pemerintahan yang berasaskan asas tunggal Wahabi,
Kubah-kubah yang menaungi makbarah keluarga Rasul di Baqi dan di Ma'la dihancurkan karena dianggap itu bisa menjadikan pengkultusan yang membuat syirik. Kemudian juga sempat kubur Rasul mau dibongkar dan dipindahkan keluar daripada Masjid Nabawi, akan tetapi ketika bangsa-bangsa di beberapa negara, umat muslim di berbagai negara, mereka melakukan protes kepada pemerintah Arab pada saat itu yang hendak membongkar makam Rasul, mengeluarkannya dari Masjid Nabawi, mereka tidak peduli. Namun ketika datang utusan dari NU, ada beberapa orang utusan dari NU membuat satu komunitas, ya, mereka menyampaikan protes keras kepada raja hasil dari kudeta tersebut. Mereka akhirnya mau mendengarkan dari Komite Hijaz, didengarkan, diterima saran dari Komite Hijaz. Karena apa? Karena orang Nusantara, orang Jawa, orang-orang Melayu itu sudah banyak yang tinggal di tanah Arab, bahkan lebih banyak dibandingkan bangsa Arabnya sendiri. Orang yang lahir di sana, orang Arabnya yang asli itu lebih sedikit. Sekarang gini aja lah gampangannya, orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, begitu saja. Orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi itu begitu banyaknya, dan mayoritas NU, ya kan? NU ini banyak, 91 juta kalau sekarang. Dulu juga sudah banyak. Nah sekarang kalau orang Indonesia di sana mengambil alih kekuasaan hasil kudeta tersebut, kira-kira bisa tertahan apa tidak? Tidak bisa. Tapi Indonesia tidak mau ikut-ikutan melakukan itu. Eyang saya pada saat itu menjadi pengajar di Masjidil Haram, melawan pemberontakan tersebut. Yang saya pengajar di Masjidil Haram, ya, ayah dari kakek saya. Itu terjadi kudeta luar biasa, para ulama dibantai, umat muslim banyak yang dibantai, dianggap pelaku syirik atau lain sebagainya. Maka jangan sampai kita memusuhi saudara-saudara yang seakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi justru kita malah bergandengan tangan dan bermesraan dengan orang-orang Wahabi. Aneh sekali. Banyak sekarang orang-orang di Indonesia, ada juga sebagiannya dzurriyyah Rasul yang membenci para ulama NU, yang padahal ulama-ulama NU yang banyak mengajarkan mencintai dzurriyyah Rasul, tapi mereka membenci para ulama NU. Tapi bahkan mereka juga bisa mesra dengan orang-orang Wahabi, padahal orang-orang Wahabi tidak meyakini adanya dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka sudah tidak ada lagi, tapi kok kenapa bisa mesra? Itulah asrobi aswaja rasa Wahabi. Betul? Jangan ikut-ikutan seperti itu. Yang benar-benar saja aswajanya, ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak punya rasa syukur. Maka perlunya kita memahami konteks kebangsaan. NU didirikan bukan hanya untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi NU sejak dulu juga konsen dengan menjaga bangsa dan kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, wallahu a'lam bishawab.